Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Perkenalkan, nama saya Lala Srinugrafi. Perkenalkan, nama saya Riti Aulia. Perkenalkan, nama saya Juliani Aulia Sikandar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Utami. Perkenalkan, nama saya Bob. Jenis tanaman ini biasanya dapat ditemukan di sawah yang menjadi lahan pertanian dari tanaman padi. Sawah sendiri merupakan lingkungan yang memiliki ekosistem sendiri. Pada ekosistem sawah, tanaman padi memiliki peran sebagai produsen. Begitu juga dengan rumput yang ada di sekitar sawah. Peran sebagai hama maupun berperan sebagai pemangsa, pemakan bangkai dan pengurai material organik. Berperan sebagai apa? Ular berperan sebagai konsumen puncak. Jamur berperan sebagai dekomposer, pengurai. Komponen pengurai atau dekomposer adalah organisme yang mengurai atau memecah bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Proses pengurai yang disebut dekomposisi. Contoh-contoh organisme yang tergolong dekomposer adalah bakteri. Bakteri yang hidup di dalam tanah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Sehubungan dengan kemampuannya dengan mengikat N2 dari udara dan mengubah amonium menjadi nitrat. Yang kedua, fungi. Fungi termasuk ke dalamnya golongan-golongan besar antara lain golongan Apomycetes, Phycomycetes, Hypophysis atau cendawan infektif dan Basidiomycetes. Yang ketiga, cacing tanah. Cacing tanah dapat mempercepat pelapukan sisa-sisa tanaman dan kotoran cacing dapat meningkatkan kesuburan tanah atau pada NPK di tanah yang ia huni. Beberapa fungsi dari dekomposer. Yang pertama, mengurai organisme. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, mempercepat pelapukan sisa tanaman. Udara adalah komponen abiotik yang menjadi kebutuhan primer dari seluruh organisme yang fungsinya untuk sistem pernapasan. Sedangkan karbon dioksida yaitu hasil dari respirasi makhluk hidup dan dihasilkan oleh manusia dan juga hewan. Cahaya matahari. Cahaya matahari adalah salah satu komponen abiotik yang memiliki peran penting untuk membantu berlangsungnya proses fotosintesis dan pada tumbuhan. Selain itu, hampir semua makhluk hidup membutuhkan cahaya. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari karena mengandung vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Cahaya matahari juga dapat mempengaruhi kelembapan dan temperatur udara pada suatu daerah yang berujung pada kondisi dari tekanan udara. Secara tak langsung, semua komponen abiotik ini berhubungan antara satu sama lain. Selanjutnya, kelembapan. Kelembapan adalah hasil dari konsentrasi uap air yang berada di udara. Kelembapan secara langsung dapat memberikan pengaruh kepada iklim dan secara tidak langsung mempunyai pengaruh pada pertumbuhan makhluk hidup khususnya bagi para tumbuhan. Kelembapan berperan pada suatu ekosistem karena kelembapan merupakan syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Kelembapan akan mempengaruhi suhu lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap reaksi fisiologis di dalam tubuh makhluk hidup. Fungsi tanah ialah sebagai penyangga secara fisik, penyedia udara, penyedia air, pengatur suhu, pengendalian bahan beracun, dan penyedia hara. Dalam melakukan fungsinya sebagai penyangga, tanah memengaruhi daya jangkar akar tumbuhan melalui kedalaman dan jenis tanah. Sebagai contoh, tanah mineral lebih kuat menopang tumbuhan